Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Syafitri dengan NPM 2209010194, kelas S1 Pagi, Sistem Informasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML atau Unified Modeling Language dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Elvin Syahrin, Eskom Mkom. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengertian UML. UML atau Unified Modeling Language merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem yang berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari tahun 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi perancangan dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan sebuah software. Jadi, sebelum kita membuat software, setahap sebelumnya ketika perencanaan adalah pembuatan UML. UML diharapkan mampu untuk mempermudah dan mengembangkan piranti perangkat lunak atau RPL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna sistem secara efektif, lengkap, dan tepat. Hal ini termasuk faktor-faktor stability, robustness, security, dan sebagainya. Jadi pentingnya ada UML sebelum kita merancang sebuah aplikasi. Dengan UML kita sudah bisa memberikan gambaran kepada user maupun kepada programmer untuk gambaran dari aplikasi. Yang berikutnya ada manfaat UML. Yang pertama yaitu dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik dalam pemodelan, lalu memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sebuah sistem. Yang keempat, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Yang kelima, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang terakhir, sebagai blueprint yang nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding atau program. Nah, yang berikutnya adalah beberapa UML yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada class diagram. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu use case diagram. Use case diagram adalah suatu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan suatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem tersebut seperti yang terdapat pada use case. Jadi, dengan use case, kita bisa melihat gambaran aktor atau user pengguna aplikasi. Dia akan terhubung atau bisa melakukan fitur apa saja yang ada di dalam software atau sistem yang kita buat. Dalam pembuatan use case diagram, kita juga akan mendapatkan beberapa simbol. Berikut ini adalah simbol-simbol dari use case diagram. Yang pertama adalah simbol yang seperti manusia ini. Ini disebut dengan aktor, di mana aktor ini menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Jadi, aktor ini adalah orang yang akan mengakses sistem. Nah, itu bisa kita kategorikan, bisa kelompok maupun individu. Yang kedua adalah simbol include, yang menspesifikasikan bahwa use case tersebut merupakan sumber secara eksplisit. Maksudnya adalah ketika input ini, apabila kita memasukkan satu fitur di dalamnya, otomatis akan ada fitur lanjutan. Itu bisa disebut sebagai include. Yang ketiga ada extend. Extend itu menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case dan sumber pada suatu titik yang diberikan. Beda dengan include, ketika kita membuka suatu fitur sistem di dalamnya, otomatis akan muncul fitur tersebut. Apabila extend terdapat pilihan apakah ingin mengunjungi fitur selanjutnya atau tidak.
Jadi, perbedaan include dan extend adalah seperti kalau misalnya include dia langsung akan menampilkan fiturnya, kalau extend ada pilihan apakah ditampilkan atau tidak untuk fitur selanjutnya. Yang keempat ada association atau garis penghubung. Jadi, garis penghubung ini digunakan untuk menghubungkan antara suatu objek dengan objek lainnya, di mana garis ini biasanya satu user atau aktor bisa memiliki lebih dari satu sesuai dengan jumlah dari use case yang ada. Lalu yang kelima yaitu sistem yang berbentuk persegi atau persegi panjang adalah sistem atau benderis yang menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Jadi, nanti use case akan ada di dalam kotak-kotak tersebut atau dalam kotak sistem ini. Berikutnya yang keenam yaitu use case. Dalam sistem ini ada use case sendiri, bentuknya bisa bulat, bisa lonjong, tergantung dari bentuk yang ingin kita masukkan. Tapi biasanya bentuknya agak oval sedikit. Kemudian fungsi dari use case adalah untuk mendeskripsikan urutan aksi-aksi yang dapat ditampilkan sistem untuk menghasilkan suatu hasil yang terstruktur bagi suatu aktor. Jadi, nanti fitur atau apa yang bisa dilakukan oleh aktor itu akan dimasukkan ke dalam use case. Nah, yang berikutnya ada contoh dari use case diagram, di mana pada contoh ini kita ambil saja dari sistem bank ATM. Yang di dalam kotak ini namanya sistem atau bunderisnya, kemudian ada garis asosiasi, lalu itu gambar manusia adalah aktornya. Jadi di sini ada 3 aktor, di mana aktor pertama adalah bank, yang kedua adalah customer, yang ketiga adalah teknisi. Kemudian untuk use-nya adalah yang bentuk oval seperti check balance, deposit funds, withdraw cash, transfer funds, lalu ada maintenance dan repair. Nah, jadi apabila user atau aktor bisa mengakses dari use case-nya, maka langsung saja kita berikan arah garis ke use case tersebut dan pastikan user berada di dalam kotak bunderis atau kotak sistem ini. Biasanya untuk nama sistem berada di atas seperti contoh, di sini sistemnya adalah bank ATM. Jadi customer ini diarahkan, jadi customer bisa melakukan check balance, kemudian deposit funds, kemudian withdraw cash, dan bisa melakukan transfer. Lalu bank bisa melakukan check balance, deposit funds, withdraw cash, transfer funds, maintenance, dan repair. Sedangkan teknisi hanya bisa melakukan maintenance dan melakukan repair. Jadi teknisi tidak bisa melakukan check balance. Apabila dia ingin melakukan check balance, dia harus memasukkan ke customer, jadi bukan sebagian teknisi. Kira-kira seperti itulah untuk gambaran contoh pembuatan use case. Lalu yang kedua ada activity diagram atau diagram aktivitas, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem yang digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh dari UML pengembangan dari use case. Biasanya di use case pada contoh sebelumnya menampilkan user bisa melakukan apa saja. Activity diagram biasanya lebih detail dari use case-nya. Jadi, gambaran activity diagram itu seperti flowchart, tapi ini versi object oriented. Yang berikutnya yaitu simbol dari activity diagram. Contohnya yang pertama yaitu adalah lingkaran. Ini namanya status awal atau startnya atau mulainya, di mana satu awal ini merupakan status awal aktivitas sistem sebuah diagram aktivitas yang memiliki sebuah status awal. Intinya di status awal ini awalnya ketika buat activity. Yang kedua ada aktivitas. Bentuknya persegi, tapi di ujungnya agak lonjong, jadi rounded. Dia tidak persegi panjang, tapi dia rounded ujungnya. Ini adalah aktivitas yang dilakukan sistem yang biasanya dimasukkan menggunakan kata kerja. Yang ketiga, percabangan atau decision atau logic adalah asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Jadi kita bisa if, yes, or no. Yang keempat, penggabungan atau join. Penggabungan atau join ini apabila ada lebih dari satu aktivitas kita gabungkan, jadi nanti akan ada simbol garis agak besar atau persegi dan dengan isi.
Dengan penggabungan join, misalnya ada 3 aktivitas, itu bisa kita masukkan. Jadi, satu untuk aktivitas lanjutan di bawah. Lalu simbol yang kelima yaitu status akhir. Biasanya simbol ini berbentuk lingkaran 2 kali atau lingkaran dengan titik tengahnya berwarna hitam. Simbol yang keenam ada swim lane. Swim lane ini untuk memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Jadi, biasanya siapa yang melakukan aktivitas ini ada di atas nama swim lane. Kemudian, simbol yang terakhir yaitu fork and join. Perbedaannya adalah kalau forks dia satu aktivitas dipecah menjadi lebih dari satu. Kemudian kalau join menggabungkan lebih dari satu aktivitas menjadi satu aktivitas. Contoh dari activity diagram. Misalnya ada satu aktivitas kita buat jadi 2. Untuk membuat aktivitas diagram tersebut, kalau misalnya mau membuat lingkaran penuh, ya diperbolehkan, dan apabila tidak menggunakan lingkaran pun juga diperbolehkan. Nah, di dalam sistem ini terdapat pelanggan, penerima, lalu sistem. Nah, di bagian pelanggan di sini, aktivitas adalah membuka website untuk sistem pengiriman paket ini. Jadi, pertama buka website, kemudian sistem akan menampilkan halaman website. Jadi alurnya seperti dari start kita buka websitenya, kemudian sistem akan menampilkan halaman website sesuai dengan yang dituju. Lalu di sini ada menu dan pelanggan atau menerima memilih menu tracking paket. Selanjutnya setelah memilih menu packing paket, sistem otomatis akan menampilkan halaman tracking paket, lalu user memasukkan nomor resi dari paket. Kemudian, setelah memasukkan nomor resi paket, sistem akan melakukan checking data tracking. Nah, ketika melakukan cek data tracking, sini ada pilihan nih, apakah data sesuai atau nomor resi yang dimasukkan sesuai. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan kembali halaman tracking paket. Apabila data yang dicari sesuai, maka sistem akan menampilkan data paket dan rute tracking yang diberikan. Jadi, kira-kira seperti itulah contoh dari activity diagram. Yang ketiga ada class diagram. Class diagram disebut sebagai jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antar kelas dan objek. Kelas merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Nah, yang berikutnya ada simbol dari kelas diagram. Yang pertama adalah simbol garis lurus atau garis penghubung yang disebut sebagai generalization, di mana hubungan antara objek anak sebagai perilaku dan struktur data dari objek yang di atasnya atau objek induk ancestor. Yang kedua adalah bentuk ketupat atau Nairy association, yang merupakan upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek. Yang ketiga yaitu ada simbol kotak dengan garis atas dan garis bawah. Namanya kelas, yang kotak atas ini untuk nama kelasnya, yang di bawah untuk properti dan metodenya. Satu kotak ini semua namanya kelas. Itu adalah himpunan dari objek-objek yang berbagai atribut serta operasi yang sama. Simbol yang keempat yaitu ada lingkaran dengan titik-titik, itu disebut dengan collaboration. Ini merupakan deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil terstruktur bagi suatu aktor. Simbol yang kelima yaitu garis titik-titik. Itu disebut realization, di mana operasi yang benar dilakukan oleh suatu objek. Simbol yang keenam yaitu garis titik-titik dengan arah yang tidak penuh. Itu namanya dependensi. Jadi hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang lain tergantung pada elemen yang tidak mandiri. Lalu simbol yang ketujuh ada namanya association yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lain.